Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai kepada Sayyidina Ali. Wa karama wajah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum sholihin. Awwaluha al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala ad-dunya wasyuhru bil fadli wal riya'u fil amal wal ijabu bir ra'i. Laula khamsu khisalin, andai kata tidak ada 5 perkara. Andai kata tidak ada 5 perkara, kata Sayyidina Ali, lasaran nasu kulluhum sholihin, maka niscaya semua manusia tersebut sholihin, yaitu tidak orang-orang soleh. Karena ada 5 perkara, maka tertutuplah dari kesolehan. Artinya jarang manusia itu jadi orang-orang soleh. Jadi andai kata tidak ada 5 perkara pada diri manusia, maka niscaya jadi orang soleh, soleha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ay khalisina min kulli fasadin. Ay khalisin, yaitu murni semua, min kulli fasadin, lepas semuanya dari tiap-tiap kerusakan. Tidak ada 5, semua manusia, laki-laki ataupun semua manusia, semua. Al-awwalu, adapun yang pertama 5 perkara, al-qana'atu, yaitu qana'ah. Qana'ah ay ridha, yaitu ridha bima qassama bih, dan suatu perkara yang Allah telah membagikan. Ridha itu menerima dengan pemberian Allah dengan lapang dada, itu namanya qana'ah. Awalnya adapun yang pertama, al-qana'ah, yaitu qana'ah bilja, yaitu biljali, dan kebodohan. Karena manusia itu udah bodoh, dia qana'ah dan kebodohannya. Andai kata orang itu sadar bahwa dirinya bodoh, maka niscaya orang tersebut mencari ilmu. Jadi ini salah satu perkara yang penyebab penghalangnya seseorang dari kesolehan atau kesolehannya, soleh atau soleha. Udah tahu bahwa dirinya tidak tahu, nggak belajar. Berarti kan andai kata dia belajar untuk ilmu, jenjang keilmuannya kan naik. Bisa dia naik, berarti dia salah satu orang mengisi formulir kesolehan. Karena tidak ada orang soleh tersebut jadi orang bodoh. Orang soleh semua harus berangkat dari orang-orang yang punya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan ridho dengan perkara jika kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, ya kita bertanya. Allah. Sampai-sampai baginda Rasul bersabda, apa kata baginda Rasul? Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah itu murka. Allah itu murka kulla alimin, setiap orang yang alim bid dunya, yaitu dengan urusan dunia. Urusan dunia dia pun pintar, betul. Murka itu. Jahilin bil akhirati, masalah urusan akhirat dia bodoh. Di salah satu hal oleh Allah, masalah urusan dunia dia pendekar, lincah, hebat, tapi urusan akhirat dia tidak tahu. Dia tidak tahu caranya sholat, dia tidak tahu mengaji, dia tidak tahu urusan agama, tapi urusan dunia dia luar biasa pendekarnya. Itu salah satu hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali pembahasan,
terhalangnya seorang dari kesolehan ataupun solehah, baiknya seseorang dikarenakan dia ridho dan kebodohan. Jadi kita jangan pernah ridho dan kebodohan yang kita tidak tahu. Makanya manusia itu wajib belajar ilmu Allah, ilmunya agama. Terus kita belajar, terus kita menuntut, terus kita. Nomor 2, wal hirsu ala dunya. Tamak atas dunia. Udah punya inilah, itulah. Bisa ada rasa tamak, maka tamak tersebut ke dunia merupakan penghalang, kata Sayyidina Ali, untuk memperoleh predikat kesolehan seseorang. Jatuhnya seorang di sisi Allah dikarenakan hubbud dunya wa ma fiha. Cinta dunia luar biasa. Sehingga gara-gara dunia dia tidak sempat baca sholawat. Gara-gara dunia tidak sempat untuk mendidik anak. Gara-gara dunia dia tidak sempat mendidik istri. Gara-gara dunia tidak sempat untuk puasa. Itulah penghalang dari kesolehan seseorang. Nomor 2, wal hirsu ala dunya, yaitu angkar, tamak, rakus atas dunia. Allah, ini yang nomor 2. Jadi andai kata tidak ada kerakusan, ketamaan bagi seorang, maka orang tersebut cepat memperoleh stempel soleh dan soleha. Karena adanya tamak dan rakus atas tumpukan dunia, maka kerakusan jadi penghalang untuk kita sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2. Nomor 3, wasyuhu bil fadli, pelit atas suatu perkara yang lebih. Orang-orang pelit itu orang tidak dipuji oleh Allah. Orang-orang pelit itu orang-orang yang tidak dipuji oleh Allah. Andai kata manusia dermawan, baik, murah, ringan tangan orang tersebut, maka orang mudah untuk memperoleh kesolehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada orang-orang soleh itu orang pelit. Jadi karcis kesolehan seorang, karcis itu diantaranya harus tidak pelit. Ini kan karcis semua ini. Tidak bisa masuk ke teater, kita ke teater ataupun bioskop kecuali kita memperoleh karcis. Tak bisa. Ini karcis. Kalau kalian ingin jadi orang soleh, kalian harus sadar, pertama, dengan kebodohan berarti harus belajar. Nomor 2, sampean ini harus jangan tamak ke dunia. Ini karcis nomor 2. Nomor 3, harus baik, harus dermawan, nggak boleh pelit. Jadi pelit ini penghalang untuk kita naik tangga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 3, wasyuhu bil fadli, pelit atas suatu perkara yang dia miliki. Udah lebih, perkara yang lebih, dia pelit. Itu tidak bagus. Karena agama itu baik. Agama itu baik. Itu yang nomor 3. Nomor 4, wariya'u fil amal. Ini sebabnya. Riya dalam suatu kelakuan. Riya itu apa? Melakukan satu perkara yang bukan karena Allah. Itu riya. Makanya usahakan kita, kaki kita berjalan, mata kita memandang, lisan kita qomat kamit, duduknya kita, diamnya kita, makanya kita semuanya usahakan lillah, usahakan karena semata-mata karena Allah. Karena semua pekerjaan dalam Islam, aktivitas dalam Islam, kewajiban yang mau dikonten oleh Allah dengan nilai 100 itu dengan syarat pintu gerbangnya yaitu harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, sholat harus karena Allah, ngaji harus karena Allah, main hadrah harus karena Allah, pakai rompi harus karena Allah, mau bersuami, mau beristri, mau memberikan apapun bentuknya, mau bersedekah harus mata-mata lillah, harus karena Allah.
Di nomor yang nomor 4, penghalang, yang salah satu penghalang untuk bersihnya hati kita, penghalang untuk kita mencapai kesolehan apabila ada riya. Makanya usahakan semua sampai pakai mukena semata-mata karena Allah, ngaji karena Allah, belajar karena Allah, semua usahakan. Tidak bisa itu tercipta kecuali hati yang bersih. Hati yang bersih tidak bisa tercipta, tak bisa hati itu bersih kecuali kita punya ilmu yang diamalkan, ilmu yang barokah. Makanya semoga ilmu kita barokah. Amin Allahumma amin. Adanya kitab satu gedung, apabila tidak ada barokah dari Allah, maka tidak akan membawa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan yaitu membuat kita jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis itu hebat. Iblis gelarnya sebagaimana dalam kitab tafsir Jalalain, itu tafsir Jalalain dalam syarahnya Sawi, itu gelarnya iblis kalian apa? Al-arif billah, orang yang paling kenal kepada Allah. Al-alim, orang yang alim, makhluk yang alim. Al-alama, yang sangat alim. Karena tidak barokah ilmunya, timbullah rasa congkak ataupun sombong. Makanya dosa terbesar diantaranya yang tidak diharap oleh Allah apabila bersumber artinya sombong. Yang maha sombong itu yang pantas cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh nggak punya apa-apa, semuanya titipan dari Allah Subhanahu. Apa yang kita miliki? Nggak punya apa-apa kita. Kapan saja siap ataupun tidak, di saat mau diambil oleh Allah, kita mau bicara apa? Makanya kita sebagai hamba harus sadar diri kita bahwa yang kita miliki itu sebenarnya bukan seutuhnya milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kira air kolam itu jangan dipandang oleh kalian itu laksana lautan, bukan. Lautan, kolam-kolam. Artinya bagi orang yang sombong tuh dia memandang air kolam itu seakan-akan lautan, padahal bukan laut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang nomor 4 ya. Nomor 4 kata Sayyidina Ali, manusia menjadi orang soleh atau soleha dikarenakan riya. Riya itu tarkul ikhlasi fil amal bimuhadati ghairi fihi, bimulahadati ghairillahi fihi. Dia tidak mengerjakan sesuatu intinya yang bukan semata-mata karena Allah. Dia sholat umpama dikarenakan sakit, umpama dia ngaji dikarenakan sakit, dia memberi dikarenakan biar dikatakan orang baik, dia ngajar kan dia orang hebat. Jangan. Makanya luruskan niat kita semata-mata, tidak ada lagi tujuan kita melainkan dialah sang maha cinta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah bisa mencapai derajat yang paling puncaknya derajat kecuali dasar hatinya lillah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Makanya kalau bisa berdoa, Allahumma jalla minal mukhlisin, Allahumma jalla minal mukhlisin, ya Allah. Begitu. Jadi ikhlas kita. Semua orang ikhlas. Orang ikhlas itu sederhananya begini. Andai kata kita memberi sebelah kanan, maka sebelah kiri kita tidak bisa tahu. Ini saking samarnya. Orang ikhlas itu beda. Bisa dia dipandang, maka pandangan tersebut yang memandang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bisa orang jadi orang kecuali dia orang ikhlas. Makanya apabila orang itu bisa menyendiri 40 hari
menjauh dari manusia, maka timbullah ilmu-ilmu hikmah, timbullah dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Jadi yang nomor 4 kata Sayyidina Ali, kalau ingin jadi orang soleh, tinggalkan riya. Riya itu apa? Melakukan perkara yang bukan karena Allah. Karena ada riya, maka ini penghalang buat kita jadi orang soleh ataupun soleh. Terakhir, wal ijabu bi ra'i, yang nomor 5. Nomor 5. Yang nomor 5 yaitu ujub, wal ijabu bi ra'i, yaitu heran dengan pendapatnya. Oh, ini pendapatku paling hebat. Oh, ini saya paling jago. Oh, ini saya paling alim. Ini saya paling kaya. Ini paling terus dirinya terus seakan-akan orang tidak ada. Itu orang ujub. Lihat kaca, saya paling cantik, saya paling ganteng, saya paling seksi, saya paling, ini termasuk ujub. Di saat sholat saya paling khusyuk, di saat dia bersedekah saya paling baik, dia puasa saya paling orang paling ahli puasa, di saat baca kita hebat baca kita, padahal hatinya tidak ada Allah, pada hatinya kosong. Dia tidak punya rasa cinta kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa Allah. Manusia itu celaka, tidak punya rasa rindu kepada Allah, tidak punya rasa. Makanya semoga punya buat erat sehingga kita untuk menuju kehariban baginda Rasul lebih ke hadratul. Jadi yang terakhir, wariyau fil aqwal beliau bera'i, itu ujub. Ujub itu heran kepada dirinya sendiri. Adzan, oh suara saya paling enak. Pidato, oh saya kalau pidato orang tuh geleng-geleng. Heran. Itu namanya orang ujub. Sedangkan orang ujub sebenarnya di sisi Allah, walaupun banyak penggemarnya jutaan triliunan, padahal dia orang yang jatuh derajatnya di sisi Allah. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mulianya seorang pada endingnya yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana arah hatinya, di mana tujuannya hatinya, di mana semua gerak-geriknya, hidup dan matinya untuk siapa? Nah, inilah yang 5 perkara apabila ada pada diri manusia, maka terhalanglah kesolehan orang tersebut. Laula khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum sholihin, kata Sayyidina Ali. Andai kata tidak ada 5 perkara, lasaran nasu kulluhum sholihin, maka niscaya semua manusia akan jadi orang soleh. Karena ada 5 perkara. Nah, perkara tadi itulah yaitu penghalang untuk kita naik tangga sehingga kita jatuh tidak jadi orang soleh. Semoga kita semua mendapat barokahnya orang soleh, dikumpulkan dengan orang soleh solehat fi taatillah, lebih-lebih dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu kita barokah, husnul khatimah, punya keturunan soleh yang sudah sukses selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin Allah amin. Alhamdulillah fi ni'mati wa fi musibah. Ya rabbana alhamdulillah wa yanbaghi li jari wa alihi mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina salatu tajiduna biha min ahli al-ilm wa dhahir wa batina wa tashiruna bi ibadika sholihin fi dunyana wa akhirana wa ala alihi. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha an'am bisyari wa taksir wa takhunu lana biha wa biha wa nasir. Ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa ustadina